Halo, sahabat Maila. Nah, di sini kita mau journal reading ya. Di mana ini timeless juga buat teman-temanku. Di sini kita akan coba cek energi kamu ataupun energi dia ya. Orang yang kau fokuskan. Apa di sini yang terbaca? Nah, baik buat teman-temanku, tapi ingat ini hanyalah bacaan secara prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Berharap buat teman-temanku Maila semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Ini adalah channel kedua Maila ya. Mohon support dan dukungannya. Mana tahu di sini teman-teman bisa resonate ya, bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang kamu hadapi. Oke, nah fokus ke kartu ini. Ini bacaan secara general ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Nah, kita akan ambil 3 di sini ya. Oke, teman-temanku Maila. Di sini ada pasien. Di sini ada man holding a coin. Di sini ada the garden and the gate, dan ada angel of love. Nah, aku melihat di sini ya, beberapa dari kamu ini ada kartu. Sebenarnya kamu pernah patah hati ya. Kamu pernah terluka. Atau di sini kamu pernah disakiti. Disakiti oleh seseorang yang mungkin kamu cintai, seseorang yang mungkin kamu sayang, atau dia di sini adalah pasangan kamu. Nah, tetapi itu semua membuat kamu merasa menjadi seorang yang kuat. Kau bisa menyembuhkan semua itu, ya. Di sini ada pasien. Kamu seorang yang benar-benar bisa memahami bahwasanya jika hati aku sakit, aku dikhianati, aku dikecewakan, ya emang ini takdir aku, dan aku harus bisa terima. Arti kata, kamu bukan terbaik buat aku. Nah, itu ya. Nah, di sini buat teman-temanku Maila, beberapa dari kamu yang merasa bahwasanya ya, aku ingin menyembuhkan diri aku. Aku saat ini tidak ingin membicarakan hal-hal tentang percintaan dulu, ya. Jadi kamu di sini lebih fokus ke suatu pekerjaan. Man holding a coin. Arti kata ada sesuatu yang sudah kamu rencanakan, kamu planningkan untuk hidup kamu ke depan, ya. Aku melihat di sini ada sebuah harapan yang akan membawa kamu menuju kesuksesan kamu. Dan di sini aku melihat ada pintu kebahagiaan, ya. Nah, ini ada the garden and the gate. Apa aja di sini yang kamu inginkan bisa ada gitu loh. Kenapa? Malaikat cinta di sini ada selalu buat kamu. Walaupun kamu di sini berfokus dalam suatu pekerjaan atau karir ya, tapi dengan keyakinan kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu, malaikat cinta akan selalu berada dekat kamu. Ya, semesta di sini akan membuat kamu bahagia. Bisa dikatakan apakah di sini akan ada potensi seseorang yang akan menjadi pendamping hidup kamu, ataukah adakah seseorang yang akan datang ke kamu? Ya. Atau bisa saja di sini seseorang ini yang akan mendapatkan cinta kamu. Ini pesan malaikat buat kamu ya. Malaikat cinta buat kamu. Sebenarnya kamu itu bisa bahagia loh. Kamu berpotensi untuk bisa menikah dengan orang ini gitu loh. Nah, bisa saja itu akan terjadi nantinya ya. Teman-temanku Maila. Ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Kita akan coba dengan kartu tarot ya, apa yang terbaca di sini ya. Buat teman-temanku Maila semuanya. Ya. Aku melihat ya, dari kesedihan kamu di sini, dari penderitaan kamu di sini, akan ada pesan dari semesta buat kamu, bahwasanya kamu akan merasakan kebahagiaan. Nah, seperti apakah itu? Kita akan coba lihat di kartu tarot ini ya. Nah, jadi kamu jangan bersedih, boleh bersedih, tapi jangan lama-lama, begitu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini apa yang akan terbaca buat teman-temanku Maila. Oke, mohon maaf jika ada suara-suara anak yang menangis ya. Oke, semoga tidak terganggu.
tidak memecah konsentrasi kita. Oke. Apalagi yang terbaca di sini? Aku pengen lihat ya, bagaimana energi kamu saat ini. Kita akan ambil 4 kartu udah ya. Oke, udah. Nah, di sini ada The Hermit. Oh, bukan, Five of Cup. Maaf. Ada Five of Cup di sini. Ini artinya ini menggambarkan bahwasanya kamu itu berada dalam kejenuhan. Ya. Kenapa? Saat hati kamu sakit, saat kamu dikecewakan, kamu merasa menyesal gitu loh. Menyesal arti kata, kenapa sih aku bisa menerima dia? Kenapa sih aku kok bisa percaya sama dia? Ya, mungkin di awal kamu begitu bahagia ya bersama dia. Tapi ternyata kamu menyadari bahwasanya semua terungkap gitu loh. Apakah dia mungkin yang toksik, ya, mungkin dia yang manipulatif begitu ya. Maka dari itu kamu di sini sebenarnya punya harapan. Karena malaikat cinta di sini itu mengarahkan sebuah kebahagiaan buat kamu, memberikan kebahagiaan buat kamu. Jadi kamu harus udahlah, yang berlalu sudahlah berlalu gitu ya. Jangan kamu ungkit lagi, jangan kamu pikirkan lagi. Sekarang saatnya kamu untuk mengarah ke depan begitu ya. Nah, itu. Dan aku juga lihat di sini. Nah, ini kamu akan merasakan two of wands, kesuksesan. Aku melihat di sini kamu bisa meraih apapun di sini ya. Apapun di sini bisa kamu raih setelah kamu melupakan seseorang di masa lalu. Arti kata di sini ada pasien, hati yang tersakiti, kamu akan sembuh di sini. Jika kamu move on dari dia, melupakan dia. Udahlah, yang lama-lama sudah berlalu. Gitu ya. Kamu lupakan hal-hal yang menyakitkan. Saatnya sekarang aku menuju ke masa depan aku yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, itu yang harus kamu tanamkan dalam pikiran kamu. Karena di sini ada gambaran kesuksesan, ya. Kamu harus yakin bahwa dunia akan bisa kamu miliki, akan bisa kamu raih begitu ya. Nah, itu tadi. Baik dalam hal percintaan, ya, baik itu dalam hal pekerjaan, di sini kamu akan bisa sukses meraih apa yang sudah kamu inginkan di sini ya, teman-temanku. Nah, ini terbaca di sini. Oke, malaikat cinta di sini menggambarkan juga ya, akhirnya setelah kamu move on, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, atau bisa saja seseorang di sini akan datang kepada kamu, oke? Dan seseorang itu aku melihat dia akan sangat mencintai kamu. Dia orang yang bijaksana. Kamu bisa saja berpotensi akan menikah bersama dia. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dia di sini orang yang begitu sangat menginginkan kamu. Dia begitu sangat mencintai kamu, tetapi di sini ada sifat buruk dari dia. Apakah itu ya? Mungkin itu adalah sebuah sifat dari kayak apa ya? Energi negatif bagi dia ya. Dia itu menyadari bahwa dia itu orang yang posesif terhadap kamu. Mungkin karena dia begitu sangat mencintai kamu, sehingga dia takut kehilangan kamu. Itu yang mungkin membawa energi negatif pada diri dia. Sebenarnya dia di sini begitu inginkan kamu. Ada potensi kamu akan menikah bersama dia ya. Nah, itu. Kenapa? Karena dia di sini sudah mapan. Orang yang bijaksana, orang yang akan bisa menerima kamu apa adanya. Dan di sini ada gambaran di mana bahwasanya dia ini adalah seseorang yang mungkin sudah banyak berpetualang, tapi dia belum pernah menemukan mungkin orang yang seperti kamu. Atau bisa dikatakan kamu dengan dia itu sama-sama merasakan apa yang sudah pernah terjadi, sama-sama pernah merasakan apakah itu disakiti ya, apakah itu pernah dikhianati, dan kamu ditakdirkan oleh malaikat cinta di sini untuk bertemu dengan dia begitu. Walaupun nantinya akan ada energi-energi negatif yang muncul. Ya, seumpama dia begitu baperan gitu ya. Dia begitu posesif ya. Dan dia begitu mengekang kamu, seolah-olah kenapa alasan dia mengekang kamu? Dia takut gitu loh. Takut kamu akan pergi lari dari dia. Takut dia ditinggalkan oleh kamu. Nah, itu yang ditakutkan dia. Sehingga dia lebih kayak memantau kamu gitu loh. Kamu mau kemana, dia selalu kayak aku pengen tahu nih kamu kemana. Bisa saja nantinya saat kamu pergi-pergi ya dia selalu ada di samping kamu gitu loh. Itu sih menggambarkan sebuah cinta ya, dia tulus sama kamu. Tapi kadang-kala ada beberapa dari kamu yang tidak menyukai sifat itu, ya perlahan-lahan kamu harus bisa menerima. Karena sulit loh mencari orang seperti itu gitu loh. Ya, orang yang begitu sangat mencintai kita. Ya, dan di situ kamu harus bisa menerima dia. Oke. Apalagi kalau kita sudah menikah ya,
itu kita tetap harus fokus ke dia, ke pasangan kita. Dunia-dunia yang lain itu abaikan aja, ya. Begitu. Itu jika kamu untuk pengen menjadi pasangan yang serasi nantinya, pasangan yang damai, bahagia, sentosa, begitu ya. Oke. Nah, teman-temanku. Jadi aku melihat ya di sini akan ada selalu energi negatif nantinya. Apalagi kalau kita ingin merubah hidup kita, itu akan banyak cobaan dan rintangan. Tapi disitulah kamu harus yakin bahwasanya kamu harus bisa menggapai semua itu. Apapun bisa kamu capai di sini ya. Begitu. Oke, teman-temanku. Nah, jadi di sini aku melihat ada potensi kamu bisa akan menikah bersama dia. Ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Apa perasaan terdalamnya dia, seseorang yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu, ya. Kita akan coba lihat siapakah dia juga, ya. Nah, kita akan coba lihat di sini perasaan terdalamnya dia, apa yang dia rasakan, ya. Oke. Kita akan ambil 3 kartu, ya. I lost myself for a little while. Nah, ini aku menggambarkan ya, seseorang merasa kehilangan, begitu sangat kehilangan kamu ya. Bisa saja ini adalah seseorang yang pernah hadir di masa lalu kamu, atau dia mungkin dulu pernah terkoneksi dengan kamu, menjadi pasangan hidup kamu, atau memang menjadi pasangan kamu dulunya, lalu terpisah ya. Atau bisa dikatakan dia bukan mantan kamu, atau teman dekat kamu, atau teman kerja kamu ya. Secara dia merasa bahwa setelah terpisah dari kamu, dia begitu sangat kehilangan kamu ya di sini. Dan aku di sini melihat ya. Nah, I wish things could be different. Aku berpikir ya, dia memikirkan bahwa kita berbeda gitu loh. Ya mungkin itu alasan dia mungkin terpisah dari kamu. Dimana apakah itu ada perbedaan keyakinan, ya, perbedaan usia, perbedaan negara, kamu LDRan, jadi begitu sulit untuk bisa bersatu. Atau memang di sini ada kondisi dia yang memang meninggalkan kamu karena urusan pekerjaan, apakah dia pindah kewarganegaraan begitu ya. Nah, itu. Nah, I don't like when people mention you. Ya, jadi di sini dia sebenarnya seseorang yang tidak bisa kayak dia selalu mikirkan kamu gitu loh. Dia tidak bisa lupa akan diri kamu. Ya. Dan di sini dia berharap, I hope that you can forgive me one day. Dia berharap suatu saat nanti kamu itu bisa memaafkan dia. Mungkin dia merasa itu adalah salahnya dia, ya. Ini perasaan terdalamnya dia. Ini kalau aku lihat sih seseorang yang mungkin berada di masa lalu kamu ya. Nah, begitu ya, teman-temanku semuanya. Jadi ada potensi dia menginginkan kamu kembali dan ada potensi di mana dia ingin menikahi kamu. Karena di sini ada malaikat cinta, angel of love. Ternyata kamu bisa saja ditakdirkan untuk bertemu kembali di sini. Oke, nah itu yang aku lihat di sini buat teman-temanku semuanya. Nah, kita akan coba kita akan coba lihat lagi di sini apa energi yang akan terbaca lagi ya. Oke. Apa yang akan terbaca lagi di sini? Apa lagi yang akan terbaca untuk selanjutnya? Atau kita lihat siapakah dia? Ya, oke, maaf. Apa yang terbaca lagi untuk kamu selanjutnya? Nah, kita akan ambil 3 juga. Nah, ini ada sunglasses. Dia seseorang yang suka stalking kamu. Ya, dia walaupun sejak kamu terpisah dari dia selalu mencari tahu tentang kamu ya. Dia mencari tahu ya, kamu dengan siapa sih saat ini, dekat sama siapa gitu ya. Apakah kamu bahagia gitu loh. Apa kamu bahagia saat tidak bersama aku? Nah, itu juga akan bisa dia rasakan di sini. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, memang dia begitu sangat menyukai kamu, mencintai kamu. Bisa dikatakan dia sejak terpisah dari kamu itu dia merasa sedih, dia merasa sendiri, dia merasa kayak kehilangan diri dia, sebagian diri dia merasa hilang gitu loh. Jadi arti kata ada koneksi secara batin, secara spiritual antara kamu dengan dia ya. Oke. Jadi bisa dikatakan kamu di sini akan berpotensi akan menikah bersama dia, ya. Buat teman-temanku. Nah, apalagi di sini akan terbaca ada palm tree dan heartbroken ex. Nah,
Emang di sini ya kamu dengan dia itu ada batasan-batasan tertentu ya, ada batasan-batasan yang membuat kamu dengan dia itu begitu sulit ya untuk bisa bersatu. Kenapa? Ya, salah satu dari kamu mungkin ada perbedaan usia atau mungkin dari keluarga kamu ataupun dia yang tidak menyetujui gitu ya. Nah, bisa saja itu terjadi. Tapi di sini ada kekuatan yang membuat kamu dengan dia merasa, wah aku merasa stabil ya jika bersama dia. Aku merasa nyaman jika bersama dia. Aku merasa ada kekuatan gitu loh jika bersama dia. Tetapi itu sebenarnya mungkin dulunya itu masa-masa kamu yang belum secara menjadi bijaksana gitu loh. Ya mungkin dulunya kamu masih kekanak-kanakan, ya dulunya kamu belum dewasa, kamu dulunya belum bijaksana, ya mungkin di sini kamu akan menjadi seseorang yang mengerti arti kehidupan saat ini dan untuk kedepannya. Disitulah akhirnya dia bisa saja ingin perjuangkan kamu, ya ingin perjuangkan kamu karena di sini dia begitu sakit hatinya setelah melepaskan kamu. Ya kenapa sih aku harus bisa uh, lemah gitu ya? Kenapa sih aku harus bisa mengalah gitu loh? Kenapa sih nggak aku perjuangkan aja kamu gitu? Jadi di sini sebenarnya dia menyesali dulu kenapa ya aku menyanyiakan kamu ya. Dulu kenapa ya aku tidak memperhatikan perjuangan kamu? Ternyata hati aku sakit gitu loh. Setelah terpisah dari kamu. Nah, itu yang dirasakan dia. Jadi ada potensi di mana di sini kamu dengan dia akan bisa menikah ataupun bersatu karena ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Malaikat cinta di sini akan memberikan suatu peluang-peluang atau kesempatan. Bagaimana caranya kamu untuk melihat peluang itu? Ya, begitu. Oke? Buat teman-temanku di sini. Itu yang aku rasakan. Oke? Nah, kita akan lihat lagi di sini. Apa yang akan terbaca? Nah, kita makanya pakai kartu apa ya? Nah, kita pakai kartu. Oke, bentar ya. Jadi teman-temanku di sini, jika benar kamu masih memiliki rasa dengan dia, ya, kalau benar-benar dia ingin perjuangan kamu, secara kamu juga masih memiliki rasa, ya, tidak masalah ya kamu kasih kesempatan buat dia. Karena mana tahu juga bisa saja dia adalah seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan hidup kamu. Gimana kamu mungkin akan berpotensi menikah dengan dia. Karena dia begitu sangat takut kehilangan kamu, ya. Dia merasa bahwa dia tahu dia bersalah dulunya. Ya mungkin dulu dia masih kekanak-kanakan, ya. Dia dulu belum dewasa, jadi dia belum memahami arti kebersamaan itu, ya. Jadi sekarang saat mungkin dia sudah banyak pengalaman, sudah banyak hal-hal yang masalah-masalah yang dia lalui atau dia dapatkan, ya. Itu membuat dia mengerti akan suatu hubungan, ya, itu. Oke. Nah, teman-temanku, kita akan lihat lagi di sini apa yang akan terbaca. Nah, oke. Ada white di sini. Energi di mana dia menunggu, ya. Waktu yang akan menentukan semua itu. Kita ambil 3 kartu juga ya di sini. Oke. Nah, apa yang terbaca di sini? Di bottom of the deck aku merasakan bahwa dia begitu sangat merindukan kamu. Dia begitu sangat berfantasi sama kamu. Dia nyaman sama kamu. Sangat nyaman sekali. Dia merasa bahwa kamulah satu-satunya yang bisa mengerti akan dirinya dia. Dan kamulah satu-satunya seseorang yang bisa memahami diri dia. Yang tahu luar dalam diri dia. Nah ini. Jadi yang dirasakan itu ya seperti ini terhadap kamu ya. Oke teman-temanku. Ini. Oke. Lanjut di sini. Look inside yourself. Arti kata kamu mencoba. Ya mungkin beberapa dari kamu lebih kayak sulit ya untuk kayak menerima dia ataupun berikan kesempatan ya. Mungkin karena banyak hal yang dia perbuat ke kamu. Dan rasa sakit yang mungkin kamu rasakan terhadap dia ya. Membuat kamu sulit gitu untuk menerima dia. Tetapi kamu kembali berpikir. Kembali kamu rasakan ke dalam diri kamu. Apakah aku membutuhkan dia? Apakah dia memang orang yang sudah berubah saat ini? Nah, itu yang pengen kamu cari. Nah, di sini waktu akan menentukan semua itu. Ya, nah, itulah. Akhirnya, seseorang itu ya akan bisa kamu maafkan. Begitu. Arti kata di sini kamu akan menerima dia apa adanya. Secara ya mungkin karena ada kekuatan cinta. Karena ada sesuatu apa ya kayak angel of love gitu loh. Mereka cinta selalu ada berada di dekat kamu.
Karena gitu ya, kadangkala cinta itu tidak gampang ya kita dapatkan, ya, begitu. Kadangkala ya cinta itu memang sulit agar kita bisa memahami bagaimana cinta itu sebenarnya. Bagaimana cinta itu harus kita perlakukan. Nah, itu yang terpenting. Jadi buat teman-temanku, kamu jangan jangan merasa bahwa kenapa ya sulit sulit sekali mendapatkan cinta sejati. Nah, kalau gampang dapatinnya ya gampang juga perginya. Kalau sulit kita mendapatkannya ya otomatis kita berpikir gitu loh. Aku kan sudah susah payah nih gitu memperjuangkan kamu. Tapi ya tiba-tiba aja kamu dengan entengnya kamu melupakan aku atau gitu ya. Nah, tapi itu semua tergantung kepada kamu. Tergantung case-nya kamu. Ya, tergantung apa yang menjadi problem dalam hubungan kamu ya. Oke, begitu teman-temanku semuanya. Semoga readingan ini bermanfaat buat kamu. Semoga seseorang yang akan datang kepada kamu ya bisa ingin berkomitmen ya, bisa berkomitmen dengan kamu dan menjadi pasangan hidup kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.